Noba, BTTH Dunia 1000 Besar episode 192 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertandingan uji coba 3 pegunungan memasuki tahap paling berbahaya. Xiong Yuan mengawasi jalannya kompetisi lewat 10 batu penanda, dan hanya 2 tim yang masih bertahan, tim Xiaoyan dan tim Bumi. Namun saat ritual masuk ke 3 pegunungan dimulai, terjadi kejanggalan besar. Kelima anggota tim Bumi dan 5 anggota tim Xiaoyan terpencar ke lokasi yang berbeda. Sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Tim Bumi tercerai-berai ke 3 wilayah berbahaya: Gunung Tianmu, Gunung 5 Elemen, dan Gunung Wuliang. Setiap anggota menghadapi ancaman mereka masing-masing, dari binatang buas 5 elemen hingga area mistis yang menelan persepsi. Sementara itu, Xiaoyan dan Mu Yingying terlempar ke Gunung Wuliang, wilayah paling mematikan. Di sana, Mu Yingying menemukan masalah besar pada api suci Xiaoyan. Roh api suci yang seharusnya sudah sepenuhnya ia kuasai ternyata masih hidup dan mengendalikan sebagian kekuatan. Roh itu bahkan menyimpan kebencian tersembunyi. Di puncak Gunung Wuliang, bahaya terbesar sedang menanti. Seorang anak misterius yang menyerap darah dan inti iblis untuk memperkuat diri, serta makhluk pelayannya, kucing malam, yang diperintah untuk menyegerap pendatang. Keheningan di wilayah Gunung Wuliang terasa aneh. Dalam gelap pekat yang bahkan membuat tangan sendiri tak terlihat, Qinxin melangkah perlahan sambil mengerutkan dahi. Aneh. Mengapa aku tidak melihat satupun binatang kematian? Gumamnya pelan. Ia teringat perkataan gurunya bahwa jumlah binatang kematian di Gunung Wuliang memang sangat sedikit. Namun, setiap makhluk yang muncul di sini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi setelah berjalan sejauh ini, tanpa menemukan satupun, perasaan ganjil itu semakin kuat mengusik pikirannya. Kabut putih tebal menghalangi seluruh pandangan. Bahkan dengan kekuatan Qinxin yang tinggi, ia hanya bisa bergerak dengan kewaspadaan penuh. Semakin ia melangkah masuk, semakin jelas ia merasakan betapa tidak biasanya keadaan Gunung Wuliang saat ini. Tidak ada aura apapun. Gumamnya, ia menatap ke arah puncak gunung yang samar di balik kabut. Tampaknya para penguasa Gunung Wuliang memang sedang merencanakan sesuatu. Seperti yang dikatakan guruku, tatapannya menyipit penuh kehati-hatian. Namun, pada saat ia tenggelam dalam pikirannya, ruang di depan sekitar 3 meter darinya mendadak bergetar. Seorang wanita bertubuh ramping melangkah keluar dari retakan ruang yang terbuka. Siapa? Seru Qinxin spontan. Dengan persepsinya yang luar biasa, ia segera merasakan tekanan kuat yang membuat dadanya sesak. Tekanan itu hanya muncul ketika dihadapkan dengan musuh yang jauh lebih kuat. Dari kekuatannya, ia memperkirakan bahwa lawan ini sedikitnya berada pada tingkat Daudi bintang 7. Wanita itu tersenyum tipis. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kau tahu hanya satu. Kau tidak boleh memasuki tempat ini. Silahkan kembali. Wanita itu bukan manusia sepenuhnya. Telinganya adalah telinga kucing, dan di belakang tubuhnya menjuntai ekor kucing berbulu. Ia adalah kucing malam, penjaga yang sebelumnya berada di puncak Gunung Wuliang. Qinxin menatapnya tajam. Jika aku menolak, kucing malam mendengus. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Dengan kekuatannya sendiri, ia sebenarnya ingin tetap sopan, karena tuannya sedang berada di masa kritis dan tidak boleh diganggu. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang membuatnya waspada. Sebuah ancaman samar yang berasal dari tubuh Qinxin. Ada sesuatu pada garis itu yang membuatnya tidak nyaman. Qinxin membalas dengan nada dingin. Aku tahu kalian di Gunung Wuliang sedang menyembunyikan sesuatu. Jangan kira aku tidak menyadarinya. Kucing malam mengatakan, kalau begitu, kau tidak boleh dibiarkan pergi. Matanya berkilat. Dalam sekejap, 5 cakar tajam muncul di tangannya. Lalu ia menyerang tanpa ragu. Qinxin sudah waspada, langsung bergerak menghindar. Serangan itu meleset, tetapi kekuatan di baliknya membuat ruang di sekitar mereka bergetar hebat. Tanpa menunggu, Qinxin menyalurkan kekuatan kehidupan dan membalas dengan sebuah serangan penuh. Kucing malam tidak menunjukkan kepanikan. Ia menangkis serangan itu secara langsung, mengandalkan kekuatan Daudi bintang 7-nya.
Kekuatannya memang berada satu tingkat penuh di atas Kenshin. Seranganmu hanya terlihat hebat, tapi tidak terlalu kuat, ejeknya. Namun Kenshin justru tersenyum samar. Saat kucing malam hendak menangkapnya, Kenshin merogoh cincin penyimpanan di jarinya dan mengeluarkan sebuah gulungan kuning. Gulungan itu memancarkan tekanan energi yang membuat pupil kucing malam menyusut. Celaka, ia segera melepaskan kekuatannya, namun sudah terlambat. Gulungan itu terbuka, melepaskan teknik tempur tingkat tinggi. Telapak raksasa dari api yang bahkan mampu mengkoyak kabut tebal Gunung Wuliang. Kenshin mengarahkan telapak api itu langsung ke kucing malam. Kucing malam menggeram marah. Kegelapan, ruang di depannya terbuka menjadi sebuah celah hitam berdiameter 3 meter, seolah terhubung ke tempat yang tak dikenal. Dari dalamnya muncul energi iblis. Kucing malam membentuk serangkaian tanda tangan, lalu terjadilah ledakan energi. Celah itu memancarkan sinar hitam raksasa, melesat menghantam telapak api Kenshin. Dua kekuatan besar bertabrakan, ledakan menggelegar, disertai gelombang panas yang mengguncang seluruh area gunung. Di tempat lain, Xiaoyan dan dua rekannya yang sedang bergerak naik tiba-tiba berhenti. Apa itu? Xiaoyan menatap ke arah pertengahan gunung. Ada energi api yang sangat kuat. Sepertinya seseorang sedang bertarung. Mu Yingying mengaitkan alis. Itu aura dari kelompok kita, dari divisi bumi. Tapi siapa dan dengan siapa mereka bertarung? Tidak menunggu waktu, Xiaoyan segera mempercepat langkah. Cepat, kita harus ke sana. Di lereng tengah Gunung Wuliang, pertarungan antara Kenshin dan kucing malam akhirnya mencapai jeda. Namun keadaan Kenshin saat ini sungguh memprihatinkan. Ia tampak seperti seekor burung yang dikejar hingga tersudut, terus-menerus melarikan diri dari sergapan kucing malam. Kenshin gelisah, padahal serangan tangan surga api miliknya nyaris menjatuhkan kucing malam. Namun tepat pada saat itu, sebuah celah selebar 3 meter di hadapan kucing malam tiba-tiba memutahkan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Energi itu membuat kemampuan kucing malam meningkat drastis, sehingga Kenshin seketika kalah dan terpaksa mundur. Dalam pertarungan para ahli, beberapa jurus saja sudah cukup untuk menentukan pemenang. Hei, Nona cantik, keluarlah. Aku tahu kau bersembunyi di sini. Suara kucing malam menggema pelan, namun syarat ancaman. Ia menggeliat, berjalan santai di antara pepohonan. Kulitmu begitu halus. Kalau sampai terluka, hatiku pasti sangat sakit. Lanjutnya dengan nada menggoda dan memuakkan. Di Gunung Wuliang ini, kami adalah penguasa. Tidak ada yang dapat mengalahkan kami. Jika kau keluar dan ikut denganku, mungkin tuanku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Kucing malam merupakan jenis hewan iblis berjiwa dari ras kucing. Bertahun-tahun lalu, ia secara tidak sengaja memakan rumput membentuk wujud, sehingga tubuhnya berubah menyerupai manusia. Meski demikian, ia masih memiliki mata dan telinga kucing yang khas. Sudah lama tidak ada umat manusia yang memasuki Gunung Wuliang. Maka kehadiran para murid sekte Fanxiang baginya adalah hiburan yang amat menyenangkan. Sebuah perburuan yang membuat naluri liarnya bangkit. Ia selalu menikmati saat-saat ketika mangsanya kehabisan tenaga, kehilangan harapan, lalu runtuh secara mental. Pada saat itulah mangsa menjadi paling lezat. Meskipun tuannya melarangnya membunuh para peserta, bermain-main sedikit tidaklah masalah. Kenshin bersembunyi di balik batang pohon besar. Tubuhnya penuh luka. Kekuatannya memang tidak bisa diremehkan. Ia pun membawa beberapa benda berharga pemberian guru Xinglao. Namun yang membuatnya terkejut, di Gunung Wuliang ini kekuatannya justru tertekan. Sedangkan kucing malam mengalami peningkatan besar. Seakan mereka berada di dalam ranah kekuasaan musuh. Karena itulah Kenshin memilih mundur sementara. Menggunakan seluruh kemampuan tanpa memahami situasi, jelas tindakan gegabah. Kenshin bergumam dalam hati. Guru pernah mengatakan bahwa di wilayah Gunung Loling terdapat 3 pegunungan besar. Pegunungan 5 elemen dihuni oleh binatang 5 elemen. Pertahanan mereka sangat kuat. Hanya kekuatan 5 elemen pula yang bisa melukai mereka. Pegunungan Tianmu dipenuhi raksasa bermata banyak.
Mata-mata itu disebut memiliki kekuatan pembunuh jiwa, harus ekstra hati-hati. Sedangkan Gunung Wuliang, jumlah hewan matinya sedikit, tetapi kekuatan dan status mereka jauh melampaui dua pegunungan lainnya. Aneh, bahkan guru tidak mengetahui siapa raja sejati Gunung Wuliang. Beliau hanya berpesan agar aku berhati-hati. Jika masuk ke wilayah ini, utamakan keselamatan diri. Dan jika memungkinkan, kumpulkan informasi tentang gunung ini. Saat pikirannya berputar cepat, tiba-tiba kucing malam muncul tanpa suara. Ketemu juga Nona cantik. Bayangan melintas di belakangnya. Qinxin hendak bangkit dan melompat menjauh. Namun tubuhnya seketika tak dapat bergerak. Ia menunduk dan matanya melebar. Kakinya telah terjerat kabut hitam yang tak ia sadari sebelumnya. Kali ini kau tidak bisa kabur lagi, ucap kucing malam. Senyuman rakus muncul di sudut bibirnya. Seorang gadis secantik Qinxin, jika ia menyantapnya, kultivasinya pasti meningkat pesat. Bahkan kecantikannya sendiri bisa makin sempurna. Brengsek, Qinxin menggertakkan gigi. Ia memusatkan kekuatan kehidupan suci yang berkilau dari dalam tubuhnya, bersiap melawan. Namun tepat ketika kucing malam hendak menancapkan serangan, sebuah penguasa Xuan berlapis api muncul bagai meteor, menghantam tanah tempat kucing malam berdiri. Kucing malam terpental mundur dengan kecepatan tinggi. Jika ia terlambat sedikit saja, tubuhnya pasti telah hancur oleh serangan mengerikan itu. Siapa itu? Serunya waspada. Dari panas dan tekanan yang memancar dari penguasa api itu, ia tahu bahwa musuh baru ini sama sekali bukan lawan biasa. Xiaoyan dari Istana Manusia. Dengan gerakan ringan, seorang pemuda melompat dan berdiri tepat di hadapan kucing malam. Bocah sialan, berani-beraninya mengacaukan urusanku. Kau ingin mati. Kucing malam mendesis marah. Mangsa yang sudah di depan mulut justru dirampas begitu saja. Qinxin berdiri perlahan. Terima kasih, tapi aku tidak membutuhkannya. Nada suaranya tetap dingin. Tanpa bantuan Xiaoyan pun, ia percaya bisa mengalahkan kucing malam. Meski mungkin butuh waktu dan metode berbeda. Xiaoyan tersenyum. Simpan saja kekuatanmu. Aku punya firasat. Musuh di depan akan jauh lebih kuat. Namun ada hal lain yang membuat Xiaoyan terkejut. Saat melihat Xin Qin, benih jiwa api suci di tubuhnya yang selama ini selalu tenang, tiba-tiba bergetar dahsyat. Kekuatan misterius itu dulu ia dapatkan saat mendudukan roh penguasa naga di hutan mayat Yin. Namun mengapa bereaksi pada Qinxin? Ini hanya mungkin berarti satu hal. Qinxin memiliki hubungan dengan api suci. Entah ia menyembunyikannya atau ia mengetahui keberadaannya. Suara langkah lain mendekat. Wah, dua orang lagi datang. Gunung Wuliang benar-benar ramai beberapa hari ini. Kucing malam terkekeh. Meski ia meremehkan Mu Yingying yang hanya setingkat daun di bintang 6, ia merasakan bahaya besar dari Xiaoyan, bahkan lebih besar daripada Qinxin. Qinxin terdiam sejenak, lalu menatap Xiaoyan. Xiaoyan, namanya terdengar familiar. Ia merenung sejenak, lalu matanya membesar. Kau yang membunuh dua kaisar hantu kembar itu. Xiaoyan menghela napas. Kenapa semua orang selalu bilang begitu? Qinxin tersenyum tipis. Siapapun yang dapat membunuh dua kaisar hantu kembar jelas bukan orang biasa. Entah karena kebetulan atau kekuatanmu sendiri, itu sudah cukup membuktikan kemampuanmu. Suatu hari nanti, aku juga ingin membunuh makhluk dunia hantu untuk membalas dendam para senior sekte Fengxiang yang tewas di tangan mereka. Dan sebelum itu, aku ingin bertarung sungguh-sungguh denganmu. Xiaoyan mengangkat tangan. Nanti saja, selesaikan dulu yang di depan mata. Ia menatap kucing malam. Baginya, hanya pertarungan melawan musuh kuatlah yang dapat memaksanya tumbuh dengan cepat. Jangan memaksakan diri. Makhluk itu sangat kuat. Seru Qinxin ketika melihat Xiaoyan tetap maju tanpa gentar. Meski begitu, ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di dalam tubuhnya tersimpan sehelai kecil api suci, hadiah dari Yanqi di masa lalu. Meski hanya seukuran anak api, kekuatannya tetap selevel dengan pecahan dari api surgawi. Keberadaan api suci itu segera bereaksi. Sama halnya dengan inti jiwa api suci milik Xiaoyan, anak api di tubuh Qinxin juga bergetar kuat, seolah keduanya saling memanggil.
Berhati-hatilah kalian berdua. Makhluk ini biar aku yang hadapi. Xiaoyan berkata pelan, lalu menancapkan kakinya dan mencabut penguasa Xuan yang sebelumnya tertanam dalam tanah. Kucing malam mencibir. Sombong sekali. Hati-hati, lidahmu terkilir karena terlalu besar berbicara. Namun Xiaoyan hanya mendengus pelan. Dalam sekejap, kekuatan kaisar api dari tubuhnya meledak, menyelimuti penguasa Xuan dengan cahaya api yang memukau. Kucing malam menyipitkan mata. Api yang aneh. Ia dapat merasakan dengan jelas baik nyala api kaisar maupun api dari penguasa Xuan kuno itu. Bukanlah kekuatan biasa. Xiaoyan maju tanpa menunggu waktu. Ayunan penguasa Xuan menghantam bertubi-tubi, membuat kucing malam terpaksa mengambil sikap bertahan. Di sisi lain, Qinxin melihat sosok gadis berwajah cantik. "Kau, Mu Yingying bukan?" tanyanya. Bahkan ia yang selalu percaya diri dengan kecantikannya merasa sedikit kalah dalam hal pesona. Mu Yingying hanya mengangguk tipis, tampak enggan berbicara. Namun tatapan Mu Yingying tiba-tiba berubah tajam. Ia menatap Qinxin seolah mampu melihat menembus tubuhnya. "Tunggu, di dalam tubuhmu ada sesuatu yang memanggilku." Qinxin tersentak. "Apa maksudmu?" Ketika ia memusatkan kesadaran, seberkas kecil api merah, anak api suci, muncul di ujung jemarinya. Pupil Mu Yingying segera mengecil. Tubuhnya bergetar hebat. "Kakak," bisiknya lirih, seakan lupa dengan dunia di sekelilingnya. Belum sempat Qinxin bertanya, tubuh Mu Yingying dipenuhi nyala api biru, api suci miliknya sendiri. Api itu mengalir, lalu memantul menuju anak api merah di jemari Qinxin. Qinxin terkejut dan hendak menghindar. Namun ketika ia melihat mata Mu Yingying yang seakan tersesat dalam ilusi, ia membiarkan api itu mendekat. Dalam sekejap, kedua percikan api suci itu saling bersentuhan dan lenyap seperti tertiup angin. "Bagaimana mungkin api itu ada di tubuhmu?" Kedua gadis itu berseru bersamaan, sama-sama terperanjat. Qinxin menjelaskan, api ini diberikan oleh seorang senior. Mu Yingying menjawab, "Api biru ini kakakku yang memberikannya padaku." Keduanya saling menatap, sama-sama memahami bahwa rahasia mengelilingi mereka jauh lebih besar daripada dugaan. Di tempat ini, kini hadir 3 api suci sekaligus. Api di tubuh Xiaoyan, api Mu Yingying, dan api milik Qinxin. Sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, kucing malam melirik luka-luka bakar di tubuhnya dan mendesis marah. "Tak kusangka kau bisa menyakitiku sejauh ini." Sebagai seorang ahli tingkat 7 bintang Daodi, ia tak menyangka harus begitu bersusah payah menghadapi Xiaoyan yang hanya berada di tahap akhir 6 bintang Daodi. Semua itu karena api suci yang membuatnya ngeri. Xiaoyan tetap tenang. Ia juga mengagumi ketangguhan kucing malam. Pada orang biasa, serangan beruntunnya pasti sudah melumat tubuh lawan. Tetapi makhluk ini hanya terluka di permukaan. "Cih, dasar manusia gila." Kucing malam mulai panik. Api kaisar jelas merupakan elemen penggempur yang berbahaya baginya. Jika pertempuran berlarut, ia bisa kalah hanya karena kehabisan energi. Ia memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak bisa menunda lagi. Xiaoyan merasakan perubahan itu. "Akhirnya kau memperlihatkan kekuatan aslimu." Kucing malam menyeringai muram. "Manusia, kau memang kuat. Tapi hari ini kau akan mati dan menjadi pupuk bagi Gunung Liang." Xiaoyan bersiap. Api kaisar kembali membungkus tubuhnya. Ia mengangkat penguasa Xuan tinggi-tinggi, lalu melepaskan 3 teknik sekaligus dari penguasa pembelah langit 7 lapis. Kucing malam membalas dengan teknik cakar malam gelap. Asap putih yang sebelumnya menyelimuti area, kini berubah menjadi kabut hitam pekat. Energi dingin dan jahat menyembur keluar, seolah ingin merobek jiwa siapapun yang mendekat. Kucing malam melesat seperti kilat hitam. Kekuatannya memicu percikan api di udara. Gelombang serangan itu begitu dahsyat hingga Qinxin dan Mu Yingying merasakan tubuh mereka bergetar. Jadi ini kekuatan makhluk yang mengalahkan kaisar hantu kembar. Memang luar biasa, gumam Qinxin. Mu Yingying mendengus kecil. Dia benar-benar makin gila saja. Xiaoyan meraung. Api kaisar meledak dari tubuhnya. Penguasa Xuan menyala terang bagaikan bintang jatuh, lalu menghantam telapak hitam raksasa dari kucing malam. Benturan dahsyat mengguncang langit dan bumi.